Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah ba'da subuh yang dirahmati Allah. Mari kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memahami dan membaca surat Ar-Rahman dari ayat ke-62 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dunihima jannatan. Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Kita masih menerangkan tentang janji surga bagi orang-orang liman khafa maqama rabbih, bagi sesiapa yang takut akan Allah atau takut akan kedudukan Allah yang maha perkasa dan maha agung, dan juga bagi mereka yang takut akan siksa neraka. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa selain dari dua surga yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menyatakan bahwa ada dua surga lagi. Duna itu dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Ia bermakna selain, ada dua surga selain dua surga yang telah kita terangkan sebelumnya. Duna juga berarti dekat. Artinya dua surga yang berdekatan dengan dua surga yang telah kita terangkan. Atau juga duna itu artinya di bawahnya. Artinya di bawah dua surga itu, di agak ke bawah lagi ada dua surga lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kalimat-kalimat ini terus diulang oleh Allah di dalam surat ini untuk memberikan peringatan, adakah dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia mereka dapat mendustakan? Kita orang yang beriman tentu tidak dapat mendustakan nikmat-nikmat tersebut. Mudhammatan. Kedua surga itu hijau tua. Maksudnya adalah kelihatan hijau tua warnanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada. Fihima ainani nadhahatan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada yang dapat didustakan oleh jin dan manusia. Fihima fakihatun wa nahlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima.
Ayat-ayat ini masih menceritakan tentang keadaan dua surga yang lain dari surga yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Di mana di dalam dua surga ini, demikian Allah menggambarkan, di dalamnya ada dua mata air yang memancar. Demikian juga Allah menyediakan berbagai buah-buahan. Contohnya di sini adalah kurma dan delima. Buah kurma dan buah delima adalah buah yang terkenal, yang banyak didapati di Arab atau pada masyarakat di mana ayat ini diturunkan. Sekali lagi, gambaran-gambaran tentang surga yang disebutkan di dalam ayat ini adalah dalam rangka mendekatkan, dalam rangka mempermudah untuk menjelaskan kenikmatan yang akan didapati bagi orang-orang yang beriman di surga kelak. Tentu sekali lagi bahwa apa yang ada di surga adalah mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Tidak seperti yang kita dengar dan tidak seperti yang kita lihat dari kenikmatan yang ada di dunia ini. Jauh dari itu semua. Maka Allah juga berfirman di dalam surat Fussilat ayat ke-31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa saja yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi kenikmatan yang tidak terbatas, apapun yang kita minta dan apapun yang kita perlukan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada nikmat Allah yang dapat kita dustakan. Fihinna khairatun hisan. Di dalam kedua surga itu ada bidadari yang baik-baik dan yang jelita. Seperti yang sudah kita terangkan pada gambaran kedua surga pada ayat-ayat sebelumnya, demikian juga pada kedua surga yang lain tersebut, Allah menyediakan untuk ahli surga bidadari-bidadari yang khairatun hisan, baik-baik dan juga yang cantik-cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Khurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari itu dipelihara di dalam kemah-kemah. Mereka semua disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lam yat'amithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. Bidadari-bidadari itu yang ditempatkan di dalam kemah-kemah tersebut
adalah mereka-mereka yang cantik-cantik, yang belum pernah disentuh baik oleh manusia maupun jin. Seperti gambaran pada kedua surga yang telah kita terangkan pada ayat-ayat sebelumnya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Seperti halnya ahli surga pada kedua surga pada ayat-ayat sebelumnya, maka penghuni kedua surga ini adalah juga mereka-mereka yang menikmati hidup di surga dengan berbagai kenyamanan yang disebutkan di sini, bahwa Allah menyediakan bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Sekali lagi, tentu tidak seperti yang dinikmati orang-orang kaya di dunia ini, lebih daripada itu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Terlalu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia, yang karenanya manusia tidak dapat mendustakan nikmat-nikmat tersebut. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha penuh berkah nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ayat ini adalah ayat terakhir dari surat Ar-Rahman. Dalam ayat ini Allah menyatakan tabar, Tuhan yang penuh dengan berkah. Biasa kita kenal kata barokah, berkah, yang biasa di dalam bahasa Arab kita menyatakan untuk saudara atau kawan kita, Allah yubarik fi, semoga Allah memberikan berkah. Jadi Tuhan kita, Allah, adalah Tuhan yang maha penuh berkah, pemilik segala keberkahan, yang manusia meminta sebagian daripada berkah itu. Ismu atau nama, ahli tafsir menyatakan bahwa kata ismu ini masuk di dalam ayat ini sebagai penekanan bahwa Allah betul-betul maha penuh berkah, yaitu Tuhan Allah, pemilik keagungan dan segala kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membaca dan memahami surat Ar-Rahman. Dan pada penggalan-penggalan terakhir kita mendapati bagaimana Allah memberikan kabar yang menakutkan dan juga kabar-kabar yang menggembirakan untuk manusia. Kabar yang menakutkan adalah balasan-balasan neraka yang sedemikian pedih bagi orang-orang
yang durhaka dan yang tidak beriman kepada Allah. Juga kabar baik, kabar yang menggembirakan, yaitu kabar tentang surga dengan segala kenikmatannya bagi orang-orang yang beriman dan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengharapkan surga dengan kenikmatannya. Dan kita menyadari seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa Allah mengampuni segala dosa manusia kecuali syirik atau kufur kepadanya. Sehingga kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita penuh dengan dosa. Manusia dan kita semuanya tidak luput dari dosa. Bahkan banyak sekali dosa yang telah kita perbuat. Tapi Allah berjanji bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Kita selalu berdoa kepada Allah dan beristighfar dan memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa tersebut, dan menjadikan kita orang yang bertaubat, menyesali semua perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan menjadi orang yang khafa maqama rabbih, takut kepada Allah, untuk kemudian mengharap balasan surga dengan semua kenikmatan yang dijanjikan di dalam surat Ar-Rahman ini. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan surat Al-Fatihah, kemudian surat Yasin, dan hari ini kita menyelesaikan surat Ar-Rahman. Ini adalah surat-surat pilihan yang biasa dikenal sebagai Living Quran, yaitu Quran yang hidup di kalangan masyarakat. Demikian juga surat Al-Kahfi, insya Allah akan kita baca dan kita maknai, sehingga kita bisa memahami maksud daripada surat-surat yang sudah hidup bersama dengan masyarakat di sekitar kita, yang selalu kita baca pada hari-hari tertentu atau pada acara-acara tertentu. Dengan demikian kita memahami dengan baik yang dimaksud atau kandungan daripada ayat-ayat yang ada di dalam surat-surat yang biasa kita baca tersebut. Semoga Allah melindungi kita dan memberikan manfaat atas ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih, dan akan kita lanjutkan pada surat yang lain insya Allah. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.